Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Channel opini bolanya orang-orang yang berpikiran maju, opini olahraga yang membangun, dan menghadirkan suasana yang baru buat kalian ya. Hari ini kita going to talk about Teja Paku Alam. Seperti yang kita tahu, kiper Persib 1 ini tampil sangat impresif musim ini ya. Tampil sangat impresif di klub, dan memang Persib juga adalah tim yang sangat kuat musim ini, sangat stabil. Pertama mulai dengan tidak terlalu cepat panas, tapi sekarang akhirnya ada di puncak klasemen ya. Sudah melewati Borneo, dan ya luar biasa menurut saya ya. Apa yang diperlihatkan Teja Paku Alam sebenarnya adalah bisa dibilang sebuah pencapaian yang luar biasa ya menurut saya. Penampilan yang sangat stabil musim ini, dan memang kita melihat bahwa dia sempat digadang-gadang kan akan masuk, akan dipanggil timnas, tapi ternyata dia tidak ada dalam 41 pemain ini, dan justru yang ada di situ Cahaya Supriyadi dan dua kiper lokal lainnya, maksudnya kiper asli Indonesia yaitu Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Nah, perlu kita sadarin bahwa seperti yang kita sudah baca di banyak media dan diberitakan bahwa pemanggilan kali ini memang sepertinya John Hartman belum jalan ya scoutingnya. Jadi dia memang belum punya list pemain-pemain baru, karena semua pemain yang dipanggil itu sudah pernah dipanggil ke timnas, baik itu timnas kelompok umur U20, U19, U22 SEA Games, U23, semuanya sudah pernah bermain buat timnas. Tidak ada satupun wajah-wajah baru yang belum pernah main di timnas, baik kelompok umur maupun senior ya. Bahkan yang capsnya baru satu seperti Adrian Wibowo pun yang belum punya caps senior seperti contohnya Fajar Fatur Rahman ya, itu sungguh dipanggil kali ini. Dan kita mesti tahu bahwa kali ini John Hartman memang belum bisa, mungkin waktunya cukup mepet, jadi sehingga dia belum bisa untuk melakukan scouting yang jauh lebih komprehensif ya, jauh lebih dalam lagi melihat bakat-bakat pemain Indonesia baik di dalam dan luar negeri. Jadi bagi saya ini adalah sebuah momen yang sangat disayangkan, karena Teja memang sedang naik, dan memang seperti yang kita tahu lah, ini semua nama-nama ini berasal dari BTN yang dipimpin oleh Sumarji, dan kita bisa lihat nama-nama itu semua adalah nama-nama yang selama ini selalu dipanggil, jadi tidak ada nama baru, tidak ada terobosan baru. BTN pun saat ini lebih berfungsi sebagai menyediakan pemain-pemain yang sudah dipanggil dan bukan sebagai national talent pool ya. Jadi cukup mengherankan sebenarnya kenapa Teja nggak dipanggil, tapi bagi saya sangat disayangkannya juga adalah bahwa organisasi sepak bola kita, karena ini timnas ya, ini bukan klub. Klub mungkin akan memilih pemain berdasarkan atau membeli pemain bukan untuk jadi cadangan, tapi membeli pemain yang memang sudah cocok dengan timnas. Sudah cocok dengan klubnya sendiri. Tapi bagi saya sebuah timnas seharusnya lebih menerapkan merit system. Ya, pemain yang memang sangat baik tampil di liga harus dipanggil. Banyak contoh-contoh di Eropa dan negara-negara sepak bolanya yang memang sudah jauh lebih berprestasi. Saya masih ingat satu nama yang tidak pernah saya lupa dalam kepala saya, adalah Olaf Marschall. Olaf Marschall itu adalah pemain Kaiserslautern ya. Saya lupa di sekitar tahun 90-an atau 2000-an awal, yang promosi kemudian Kaiserslautern langsung berhasil menjadi juara ya. Itu sungguh luar biasa. Dan Olaf Marschall pada musim itu di usianya yang 35 apa 34 tahun menjadi top skor. Dan dia dipanggil timnas Jerman karena apa? Karena dia memang sedang menunjukkan form yang baik. Jadi ada merit system. Ketika Anda bekerja keras, Anda berprestasi, Anda menunjukkan Anda mampu, Anda diberi kesempatan. Saya juga nggak berharap Teja Paku Alam ini langsung dijadikan kiper utama timnas, nggak juga, karena mungkin memang kemampuan dia ya masih di bawah ya. Dalam arti secara kemampuan internasional, pengalaman internasional dia masih di bawah Martin Paes dan juga Emil Audero. Tapi harusnya seorang Teja Paku Alam diberi kesempatan mencicipi nuansa timnas, berlatih bersama, bersaing
dengan kiper, ya kalaupun tidak dengan kiper-kiper kita yang diaspora, adalah kiper-kiper nasional. Karena gini, secara penampilan saya harus akui, Teja memang saya terus terang secara pribadi, saya nggak terlalu favorit dengan Teja Paku Alam. Tapi kita harus mengakui, Teja tampil konsisten, dia tampil baik, bukan hanya menjaga gawangnya, bukan hanya masalah penyelamatan, tapi juga organisasi dengan back Persib ya, yang memang notabene adalah pemain-pemain asing ya. Jadi dia tuh tidak punya kesulitan dalam berkomunikasi, dia sudah paham dan dia konsisten bagi saya. Dia lebih konsisten dibandingkan mungkin kiper yang penampilan nomor 2 terbaik saat ini di BRI Super League adalah Nadeo Argawinata. Ya, Nadeo sendiri beberapa kali ya seperti biasa lah, itu namanya Nadeo melakukan blunder-blunder kecil yang mungkin memang begitulah Nadeo gitu ya. Nadeo punya kekurangan di situ gitulah. Dan bagi saya penampilan dia jauh lebih baik dibandingkan Hernando Ari di liga. Tapi ya itu tadi saya bilang, kurangnya merit system dan kurangnya talent pool. Sistem talent pool yang baik di BTN sehingga membuat menurut saya Teja tidak dipanggil. Karena apa? Karena John Hartman sebagai pelatih baru belum punya waktu yang cukup untuk melihat semua perkembangan dan merasa akan lebih aman menerima apa yang ditawarkan oleh BTN atau yang jadi masukan dari BTN ya, bukan ditawarkan bukan. Nah, inilah yang bagi saya sangat disayangkan, tapi bagi saya Teja Paku Alam harusnya pantas untuk setidaknya dipanggil ya. Jika harus ada hanya 5 kiper, baiknya Cahya Supriyadi nanti dulu kalau bagi saya. Atau bisa dipilih antara Nadeo dengan Hernando Ari. Sekali-sekali nggak apa-apa dipanggil untuk membuat mereka juga punya kesempatan untuk dalam arti harus membuktikan diri lebih lagi dengan tampil konsisten di liga, dengan melihat sebuah contoh ya, contoh yang luar biasa, contoh soal yang baik di mana seorang Teja Paku Alam yang bermain dengan baik di liga bisa dipanggil. Tapi ya apapun itu, sekarang keadaannya bahwa Teja memang posisinya tidak panggil. Saya berharap John Hartman mungkin di berikutnya bisa melihat lebih lagi bagaimana penampilan Teja Paku Alam, dan saya berharap juga Teja akan jangan menyerah. Teja luar biasa, kamu sudah berusaha dengan keras dan saya yakin kesempatan itu akan datang. So kudos buat Teja Paku Alam, maju terus, pantang mundur, jangan menyerah. Dan thank you so much sudah menonton video ini. Bagi saya, merit system sangat penting di timnas dan harus diterapkan dengan baik. BTN juga harus punya talent pool yang baik, sehingga pemain-pemain yang bersinar seperti Teja Paku Alam, mungkin juga yang sangat berbakat dan sempat beredar ada seperti Excel Runtukahu, next time boleh mendapatkan kesempatan yang lebih lagi dibandingkan sekarang. Thank you so much teman-teman. Until next time. Garuda.